Kabupaten Luhut Timur terletak di ujung timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Kabupaten yang juga dijuluki Bumi Batara Guru ini mempunyai sejuta potensi, kekayaan alam yang melimpah seperti pertambangan, pertanian, selain itu, Kabupaten Luhut Timur juga memiliki keragaman budaya dan suku. BPS Kabupaten Luhut Timur hadir dalam membantu pemerintah memberikan data yang akuntabel dan berkualitas sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Kolaborasi, integrasi, dan inovasi merupakan langkah untuk mewujudkan percepatan pembangunan zona integritas dalam mewujudkan kinerja yang optimal, transparan, dan akuntabel, serta memberikan pelayanan publik yang responsif, cepat, dan berkualitas. Saya, Kepala BPS Kabupaten Luhut Timur, dan seluruh jajaran berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan slogan BPS Luhut Timur masa kini. Semangat pagi! Semangat pagi! BPS Luhut Timur masa kini. Dalam pembangunan zona integritas, BPS Kabupaten Luhut Timur telah melakukan 6 area perubahan. Manajemen perubahan. Langkah pertama yang dilakukan adalah membentuk tim zona integritas dengan semangat yang sama untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian dilakukan pencanangan sebagai bentuk kesiapan dalam menggapai perubahan. Menetapkan agen perubahan untuk mengkoordinasikan perubahan yang akan dicapai. Pertemuan bulanan, monitoring evaluasi agar perubahan dapat terpantau secara langsung dan cepat serta fokus mengambil tindakan penyelesaian. Budaya kerja baru yang diterapkan di BPS Luhut Timur seperti sholat berjamaah, olahraga, penerapan slogan masa kini, kolaborasi, integrasi, dan inovasi. Misalkan dibentuknya integrasi administrasi dalam satu tempat, penggunaan tempat penyimpanan dokumen kerja dalam satu wadah, penetapan pegawai terbaik yang memenuhi kriteria PIA sebagai upaya disiplin pegawai dan motivasi bagi seluruh pegawai agar berkinerja lebih baik lagi. Penataan tata laksana yang diterapkan SOP yang menjadikan setiap kegiatan dapat dinilai dan diukur. Monitoring dan evaluasi terkait SOP yang telah berjalan. Untuk mempermudah dalam upaya peningkatan kinerja e-office, pengukuran kinerja menggunakan integrasi administrasi dalam satu wadah yang digunakan untuk inovasi lainnya seperti iDaftar digital yang akan menampilkan website terkait tugas yang dilaksanakan sehingga bisa menjadi identitas pegawai. Integrasi ini juga digunakan dalam aplikasi Mafia, operasionalisasi manajemen SPM. Selain memanfaatkan inovasi yang dimiliki pusat maupun provinsi seperti Simpek Online sebagai sistem informasi kepegawaian, Ewako terkait pencatatan daily activity, TK Online, Sijafung terkait fungsional,
BPS Luwu Timur juga membuat inovasi terkait sistem informasi internal berbasis Android Mafia. Digunakan untuk kegiatan internal baik organik maupun mitra. Digunakan untuk kegiatan teknis maupun administrasi. Selain itu, BPS Luwu Timur juga membuat inovasi berbasis Android terkait aplikasi produktivitas kerja untuk mempermudah dalam pendataan. Pelayanan berbasis IT sudah dilaksanakan dengan menggunakan website BPS Luwu Timur. Penataan sistem manajemen SDM. Penataan sistem manajemen SDM berkutat pada perencanaan pegawai sesuai dengan kebutuhan, pola mutasi yang jelas dan pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk pengembangan pegawai melalui pelatihan, diklat, sharing knowledge, dan seminar. Selain itu, pengelolaan pegawai juga telah didukung dengan pengukuran kinerja individu, penerapan kode etik atau kode perilaku, serta penggunaan sistem informasi kepegawaian. Penetapan kinerja individu untuk mengetahui kinerja pegawai dan dijadikan dasar dalam menentukan pegawai terbaik BPS Kabupaten Luwu Timur. Penguatan akuntabilitas. Kepala BPS terlibat langsung dalam berbagai perencanaan dan penetapan kerja dan selalu diadakan monitoring dan evaluasi setiap bulan sehingga target bisa tercapai. Indikator kinerja utama yang telah berorientasi hasil dan SMART sebagai bentuk akuntabilitas laporan kerja telah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan dilaporkan tepat waktu. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang menangani akuntabilitas kinerja. Penguatan pengawasan. Public campaign terkait gratifikasi, implementasi, dan evaluasi pengendalian, fasilitas pengaduan masyarakat, dan whistleblowing sistem harus dijalankan sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi. Disediakan berbagai layanan pengaduan dan telah disosialisasikan di berbagai tempat maupun media, seperti poster-poster website maupun saat ada pertemuan dan pelatihan. Untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, dilaksanakan penerapan SPIP. Pada tahun 2020 kami telah membangun manajemen risiko untuk beberapa sensus dan survei. Hal membuat pelaksanaan sensus survei berjalan lebih terkendali karena risiko-risiko sudah diidentifikasi dan dirancang penanganannya sejak awal. Seluruh pegawai BPS Luwu Timur telah melakukan penandatanganan fakta integritas dan surat pernyataan benturan kepentingan. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik menjadi hal yang terus dilakukan, sehingga memberikan pelayanan publik yang responsif, cepat, dan berkualitas. Untuk BPS Luwu Timur, menyediakan sarana dan prasarana, alur pelayanan, standar pelayanan, maklumat pelayanan, tata tertib pengunjung, biaya dan waktu pelayanan, serta menyediakan fasilitas untuk disabilitas, ruang ramah anak, kacamata baca, dan coffee corner. Selain BPS melayani secara langsung, BPS juga menyediakan website untuk mempermudah pengguna mendapatkan data tanpa perlu berkunjung ke kantor BPS. Website BPS menyediakan berbagai data yang bisa diakses. Selain itu, bisa mengakses publikasi BPS dan informasi lainnya. Untuk meningkatkan komunikasi BPS dengan pengguna data, BPS Luwu Timur membuat inovasi layanan WhatsApp sehingga pelayanan lebih baik, lebih cepat, dan lebih mudah.
BPS tidak hanya melakukan pelayanan ke pengguna data, tetapi juga melaksanakan pembinaan membangun desa cinta statistik, Desa Cantik di Wonorejo Timur, Kecamatan Mangkutana, sebagai salah satu dari 100 desa cinta statistik pertama di Indonesia. BPS melakukan pembinaan terhadap aparat desa agar mereka dapat menjadi desa mandiri dalam membangun desa dengan data, serta menciptakan komunitas cinta statistik di desa. BPS Luwu Timur juga sebagai inisiator dalam pembangunan satu data di Kabupaten Luwu Timur dengan bekerja sama dengan Kominfo. BPS juga terlibat dalam berbagai kegiatan pemerintah daerah seperti Musrenbang, bincang sektor pariwisata dengan Bupati Luwu Timur, dan berbagai pertemuan lainnya. Setelah berbagai hal yang dilakukan, BPS melaksanakan survei kepuasan konsumen sebagai evaluasi bagi BPS sehingga meningkatkan pelayanan lebih baik.